Selamat datang kembali. Kita akan lanjutkan pembuatan aplikasi sederhana kita, teman-teman. Kita review dulu pertemuan terakhir kita sampai mana gitu ya. Oke, ini project Laravel pertama kita. Sebelumnya kita sudah membuat, kita lihat di app. Nah, kita sudah membuat coba controller gitu ya. Jadi CRUD kita ini sudah lengkap gitu ya. Kita bisa sampai delete gitu ya, menghapus data kita gitu ya. Kita juga sudah membuat view gitu ya, view friend sama layout kita gitu ya. Nah, kita juga membuat routing kita lengkap gitu ya, sesuai dengan yang ada di dokumentasi Laravel gitu ya. Oke, coba kita jalankan dulu PHP Artisan Set. Oke, langsung kita buka. Nah, ini aplikasi kita terakhir gitu ya. Kita sudah bisa menambahkan contohnya di sini tes 3 misalkan, nomor teleponnya sembarang itu ya, alamatnya Cirebon. Oke, tes 3 alamatnya Cirebon. Kita sudah bisa menyimpan, kita juga sudah bisa merubah. Coba kita rubah jadi 4. Nah, ini jadi 4, kita sudah bisa merubah, kita juga bisa menghapusnya gitu ya, delete. Nah, itu jadi tes 4 sudah tidak ada. Nah, jadi ini aplikasi yang kita buat sampai video sebelumnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini teman-teman kalau mengikuti dari Laravel gitu ya, kita coba lihat dokumentasinya. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kita mengikuti ini gitu ya kemarin. Jadi teman-teman kalau mengikuti ini, sebetulnya kita bisa menggunakan ini gitu. Kita bisa menggunakan resource gitu ya. Jadi dengan satu baris ini, coba kita copy, kita kembali ke routing kita di sini. Karena ini yang sesuai dengan aplikasi kita gitu ya semua. Ini coba kita paste dulu deh, yang tadi di copy kita paste di sini. Ini fotonya kita ganti sesuai dengan controller kita, berarti ini coba controller. Nah, coba ini kita komentar dulu. Oke, coba kita save dulu apa yang terjadi dengan satu baris ini gitu ya. Oh, ini bukan fotos ya, ini friends. Oke, kalau sudah, teman-teman kembali lagi, kita ke friends. Oke, kita refresh, tidak ada masalah. Karena kalau rootnya kosong, kita berarti masuknya ke sini gitu ya. Oke, tapi kalau kita coba ke friends ini, nah ke friends ini kita tetap sama gitu ya, tetap bisa gitu. Coba kita tambah nama, misalkan nama tes, nomor teleponnya, alamatnya Bandung. Nah, ini juga sama gitu ya. Jadi ini bisa juga dengan hanya menggunakan satu baris routing ini gitu ya. Jadi teman-teman, ini juga bisa dihapus gitu ya, atau teman-teman komentar saja gitu ya.
Jadi dengan satu baris ini kita bisa membuat ini gitu ya, root yang banyak ini ya. Jadi Laravel memudahkan kita sebetulnya gitu. Oke. Selanjutnya teman-teman juga dimudahkan juga, coba kalau lihat ke dokumentasinya, teman-teman juga bisa dibuatkan dengan dash resource gitu ya, strip resource. Nah, coba kita copy ini gitu ya, apa yang akan terjadi, kita copy. Ini kita hentikan dulu, Ctrl C. Kalau sudah kita paste. Nah, ini kita membuat controller dengan contohnya saja foto controller gitu ya, nggak apa-apa. Ini contoh saja gitu ya. Kalau sudah, teman-teman kita coba enter saja. Kalau sebelumnya kita nggak pakai resource ini gitu ya, kalau sekarang kita coba pakai resource. Nah, di sini coba kita lihat di controllernya, di controller. Nah, ini ada foto controller gitu ya yang dibuatkan barusan. Nah, di sini sudah disediakan nih teman-teman, sudah disediakan semua indeksnya, create-nya, store-nya gitu ya. Terus juga ada show-nya, lengkap semua sesuai dengan yang ada di dokumentasi ini gitu ya. Jadi ini sudah dibuatkan lengkap sekali gitu ya. Oke, coba kita bandingkan dengan coba controller kita. Nah, coba controller kita juga ada destroy, ada edit, ada update juga, terus ada show juga, dan lain-lain gitu ya, ada index, create, dan store. Nah, ini sama dengan ini sebetulnya. Jadi Laravel udah menyediakan apa yang kita butuhkan sebetulnya untuk create, read, update, dan delete-nya gitu ya. Jadi ini memudahkan kita sekali gitu ya, jadi lebih cepat dalam melakukan program gitu ya. Oke teman-teman, jadi nanti kalau untuk yang membuat controller baru itu bisa dengan seperti ini gitu ya, jadi lebih memudahkan kita juga gitu. Oke, foto controllernya kita hapus saja dulu karena kita tidak membutuhkan ini gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman tadi di routing kita ini sudah di komentar. Selanjutnya kita akan menambahkan tabel baru gitu ya. Tabel baru. Nah, sebelumnya kita itu menggunakan cara manual gitu ya, langsung memasukkan atau langsung membuat tabelnya di sini gitu ya. Ini hasil dari buatan kita yang di phpMyAdmin gitu ya. Nah, ini semua kita buat langsung di phpMyAdmin. Tapi teman-teman di Laravel juga teman-teman cari saja ini Eloquent ORM. Nah, teman-teman di sini bisa membuat itu gitu ya. Jadi kita bisa membuat model dan nanti bisa dibuatkan tabelnya juga gitu ya. Oke, sebelumnya kita sudah membuat model seperti ini gitu ya. Kalau teman-teman masih ingat, kita membuat model friends itu menggunakan PHP Artisan make model friends gitu ya. Nah, itu tidak membuat tabel kita ini gitu ya. Ini secara manual juga gitu ya. Tapi teman-teman coba kita lihat lagi dokumentasinya ke bawah. Ini ada PHP Artisan make model flight gitu ya. Nah, kita coba ini deh. Teman-teman sebetulnya sama ya, mau pakai strip migration atau strip M gitu ya. Kita coba yang ini saja. Kita copy, kembali lagi. Ini kita paste di sini. Jangan flight ya. Kita ceritanya nanti mau membuat aplikasi kita itu ada friends, tabel friends, dan satunya tabel group gitu ya.
Jadi grup ini nanti isinya ada siapa saja gitu ya temannya. Oke, di sini kita pakai grup. Kita enter. Oke, teman-teman, coba kalau teman-teman lihat, kita di sini tuh ada database gitu ya, ada tandanya baru dan modelnya juga baru, groups gitu ya. Oke, migration tuh teman-teman, di migration ini ada yang baru nih gitu ya. Jadi ini migration kita gitu ya, file migration kita. Nah, di sini juga kita bisa menambahkannya gitu ya. Oke, kita coba tambahkan. Teman-teman juga harus sering-sering baca dokumentasinya begitu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan tabel, atau kita copy saja ya. Tabel apa nih tipe datanya, misalkan string apa nih, group name gitu ya, berarti name saja, name. Selanjutnya kita copy saja yang ini ya, kita copy, kita paste di sini. Kira-kira apa nih, ini string juga, name, ini description misalkan, description. Oke, teman-teman, kalau sudah kita simpan, kita kembali lagi. Oke, kita perbesar. Oke, kita langsung saja PHP artisan migrate. Ingat teman-teman, file yang ini juga harus disimpan dulu gitu ya setelah kita memasukkan ini. Nah, ini untuk updated add dan created add gitu ya, kalau teman-teman masih ingat gitu ya sebelumnya. Nah, ini untuk ID-nya. Oke, kalau sudah teman-teman ketikkan PHP artisan migrate, selanjutnya di enter saja. Oke, ini sudah, teman-teman kembali lagi. Kita buka lagi database kita. Nah, di database kita sekarang sudah ada banyak tabel gitu ya, tapi yang kita perhatikan friends ini dan grup yang barusan kita buat. Nah, di grup yang barusan kita buat, ini ada name yang tadi kita masukkan di file migration kita ini gitu ya, file migration kita, dan satunya description. Nah, ini yang sudah kita buat tadi gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita buka grupnya. Biarkan saja atau kita samakan saja dengan friends ini gitu ya. Teman-teman kita copy saja ini, atau nanti dulu deh ya. Nanti dulu, grup ini berarti modelnya sudah. Kalau sudah, kita langsung buat controllernya gitu ya. Oke, tadi teman-teman kalau masih ingat, atau kita copy saja gitu ya, kita copy saja lagi yang ini gitu ya, karena kita mau membuat, kita copy, kita paste saja di sini. Kita mau membuat controller yang namanya group groups controller gitu ya. Oke, nah ini sudah teman-teman, coba kita lihat, ini kita close dulu, grup ini juga kita close dulu saja. Coba controller juga ini kita close saja. Kita lihat di
controller kita, groups controller, ini kita kecilkan dulu ya. Oke, nah ini sudah disediakan semua oleh Laravel tadi yang roots itu gitu ya. Oke, teman-teman, kita masuk coba ke web deh. Kita ke web, root, resource, friend, coba controller, class gitu ya. Oke, teman-teman, dibiasakan coba kita balik lagi ke aplikasinya atau dokumentasi Laravel maksudnya. Di sini teman-teman, kalau mau banyak gitu ya, kalau mau banyak kita bisa pakai ini gitu ya. Kita copy saja. Jadi routing kita kalau banyak ini kan kita satu. Nah, harusnya kita copy jadi dua gitu ya. Tapi kita pakai ini saja, teman-teman. Kita copy di sini, kita paste. Ini satunya berarti apa nih? Groups gitu ya. Dan ini juga harusnya kita copy saja, paste. Ini harusnya apa nih? Groups gitu ya, groups controller gitu ya. Oke, ini kita hapus saja. Oke, kita simpan. Kita coba saja di aplikasi kita, tapi kita jalankan dulu PHP Artisan Serve. Oke, kalau sudah teman-teman kita refresh. Oke, tidak ada masalah kalau kita ke friends, tidak ada masalah juga kalau kita ke groups. Nah, groups controller doesn't exist ya gitu ya. Nah, di sini coba kita lihat lagi groups controller doesn't exist. Nah, di sini kita belum ada isinya gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita isi dulu dengan coba controller deh. Kita coba controllernya ini disamakan saja gitu ya. Kita copy indeksnya, kita paste di sini gitu ya. Ini jangan friends, berarti Ctrl D, Ctrl D, ini kita ganti dengan groups gitu ya, karena ini banyak gitu ya. Oke, teman-teman, kalau ini berarti diganti, salah, ini groups, dan kita harus memasukkan atau model kita gitu ya, harus dipanggil di sini gitu ya. Oke, kalau mau mudahnya teman-teman kita copy saja yang ini, atau teman-teman juga bisa ngetik manual gitu ya, groups. Oke, kita simpan groups index.php. Oke, semuanya siap. Kita belum punya view-nya. Coba kita ke view. Nah, friends ini karena hampir sama isinya, teman-teman, kita copy saja, kita paste di sini gitu ya. Ininya di rename saja menjadi groups. Oke, groups sudah, harusnya di index ini. Ini friends kita ganti saja, Ctrl D semua ya. Ini kita ganti menjadi groups. Selanjutnya friend ini Ctrl D lagi. Nah ya, kita ganti menjadi group. Save. Coba kita refresh. Oh, groups controller doesn't exist gitu ya.
Oke teman-teman, kita periksa, kita lupa memanggil gitu ya, memanggil controller kita paste di sini. Ini berarti apa nih? Berarti groups controller gitu ya. Kita simpan, coba kita kembali lagi, kita refresh. Ini nih, resource view group index.blade.php gitu ya. Oke teman-teman, coba kita buka lagi index.blade nya yang tadi sudah kita edit gitu ya. Nah ini kan kita tidak ada nama, tidak ada nomor telepon dan alamat gitu ya, adanya apa nih, adanya name dan ini di sini saja ya, description gitu ya. Ini kita hapus saja gitu ya, karena kita cuma ada 2 gitu. Oke, simpan. Apalagi gitu ya, ini teman gitu ya, ini teman, Ctrl D, kita ganti grup, simpan, kita kembali lagi, kita refresh. Ada undefined variable groups gitu ya. Aduh, ini G-nya besar gitu ya. Coba teman-teman lihat di controllernya, ini G-nya kecil gitu ya. Oke, ini kita ganti G. Oke teman-teman, kita refresh lagi. Apa nih, variable. Oke, coba, kayaknya salah, groups as group, benar gitu ya, group. Kira-kira apa nih yang salah? Oh ini nih, terakhir ini belum diganti ya, kita ganti G nya kecil, kita simpan, kita refresh lagi. Nah ini sudah berhasil gitu ya. Oke, kita perbaiki tampilannya dulu, kita kembali lagi ke aplikasi kita, ini kita tutup saja dulu. Kita ke layout app.blade nya. Nah di sini berarti kita tambahkan lagi grup gitu ya. Oke teman-teman juga desainnya sebetulnya bebas gitu ya, jangan sama, atau mau menambahkan juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, kita simpan, kita sudah menambahkan satu lagi menu gitu ya, grup. Teman-teman bebas, sebetulnya namanya bebas juga, mau seperti apa juga bebas gitu ya. Nah grup, kalau kita ke grup harusnya tetap di sini. Kalau kita ke friends gitu ya. Kalau ke home juga sama, kita ke friends. Nah kita kembali ke grup ini bukan tambah teman tapi tambah grup gitu ya. Oke, ini app-nya sudah, tapi tambah temannya jangan di sini, ini ya. Kita cut saja, simpan, kita masukkan ke index deh. Kita masukkan ke index, berarti adanya di sini di atas for each gitu ya. Paste, ini tambah grup. Kita simpan, ini juga harus kita tambahkan di friends kita gitu ya. Kalau teman-teman lihat sekarang gitu, di friends kita ini sudah ada, sudah tidak ada, maksudnya sudah tidak ada tambah teman gitu ya, karena tadi sudah kita masukkan di sini gitu ya, di sectionnya. Jadi kita harus menambahkan juga di sini gitu ya. Oke, kita tambahkan lagi, berarti di friends terus index.blade.php gitu ya. Oke, kita tambahkan saja di sini, kita paste, tambah teman, benar, kita simpan, close saja.
Untuk di sini, untuk di grup, berarti ini bukan friends, berarti ini groups gitu ya. Kita simpan lagi. Semuanya sudah kita simpan, kita kembali lagi, kita refresh lagi. Nah, tambah teman sudah, di grup, tambah grup sudah gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman, kita juga harus membuat grup kita itu bisa menambah, merubah, mengambil data, dan menghapus data gitu ya. Oke, maka dari itu, ini sementara kita close dulu saja, app.grade-nya kita close. Nah, ini dicoba controller, teman-teman. Kita copy saja gitu ya. Untuk create, coba kita copy saja ini, kita copy, kita ke grup, kita cari create juga supaya cepat gitu teman-teman gitu ya. Kita paste di sini. Ini nanti kita rubah bareng-bareng saja gitu ya, supaya cepat juga. Oke, ini copy juga. Oke teman-teman, ini sudah kita copy semua gitu ya untuk create, store, dan lain-lain. Nah, tapi di sini kita menggunakan groups gitu ya. Oke, friends ini kita Ctrl D lagi, Ctrl D lagi, Ctrl D semua. Kita ganti semua ya. Kalau sudah, kita ganti dengan grup. Oke, kalau sudah, kita juga harus menyesuaikan gitu ya. Kita cek lagi satu-satu deh. Index group ini sudah benar, group create juga sudah. Store nama ini bukan nama gitu ya, ini name, dan satunya itu ini bukan, ini kita hapus saja. Ini description, Oke, ini berarti name, ini juga name, disesuaikan dengan yang ada di formnya gitu teman-teman. Ini kita pakai yang ini aja, kita copy saja supaya cepat. Copy, kita paste juga di sini. Ini kita hapus gitu ya. Oke, ini kita redirectnya ke grup saja. Selanjutnya untuk show ini juga kita ganti friend-nya ya, kita Ctrl D juga, semua friend-nya kita Ctrl D, kita ganti ke grup, nggak pakai S. Oke, show-nya ini grupnya kita ini modelnya G-nya besar. Terus turun lagi ke bawah, ini juga G-nya besar. Turun lagi, ini description, kita copy saja supaya cepat. Yang ini kita hapus, redirect, ini name gitu ya, jangan sampai salah name. Ini ke grup. Selanjutnya yang terakhir ini groups, simpan. Oke, kalau sudah kita periksa lagi, name, oke, kita simpan, kita tes ya, kita refresh. Oke, tidak ada yang salah, kita tambah saja. Nah, untuk tambah, tapi ini belum sesuai dengan yang ada di tabel kita gitu ya di sini.
Jadi harusnya ada name, ada description. Oke, di sini berarti kita perbaiki. Ada name, berarti teman-teman buka lagi. Ini kita close dulu. Modelnya kita close juga. Di resource view berarti group. Selanjutnya create.blade.php gitu ya. Ini friends, kita ganti saja Ctrl D menjadi group. Ini depannya besar gitu ya. Selanjutnya kita ganti nama ini menjadi name. Ini juga name. Selanjutnya alamat gitu ya, berarti ini kita hapus saja nomor teleponnya. Ini alamat menjadi description. Ini jadi description juga. Copy alamatnya, errornya juga kita copy. Oke, teman-teman, semuanya sepertinya sudah. Kita simpan dulu, kembali lagi, refresh. Namenya coba namanya misalkan grup keluarga gitu ya, description keluarga utama misalkan seperti ini gitu ya. Oke, ini keluarga utama. Oke, submit. Oke teman-teman, ini datanya sudah ada gitu ya, berarti kita sudah berhasil menyimpan grup keluarga ini gitu ya. Oke, coba kalau kita edit, nah not found karena datanya tidak sesuai gitu ya, karena ini kita masih pakai yang friends. Oke, kembali lagi kita perbaiki untuk yang edit. Untuk yang simpan udah selesai, kita ke yang edit, coba ke grup teman-teman. Yang friends kita close dulu, layout kita close dulu. Yang edit.blade.php nya, nah ini friends ya teman-teman, Ctrl D, kita ganti menjadi groups. Ini groups. Nah teman-teman juga di sini sebetulnya titlenya ini kan edit gitu ya, edit groups gitu ya, tapi saya tidak, teman-teman silahkan disesuaikan dengan halamannya saja gitu ya. Oke, ini friend ini kita ganti juga, Ctrl D, ada lagi ya, Ctrl D juga semuanya. Kalau mau ini tidak sampai ke samping begini, teman-teman bisa ALT Z tuh, itu jadi ke bawah semua gitu ya, jadi kanan kirinya pas gitu, jadi kalau lebih berarti turun ke bawah. Oke, ini kita ganti menjadi grup. Ini disesuaikan dengan yang ada di controller kita gitu ya. Ini edit. Nah, ini edit berarti kita menggunakan grup gitu ya. Jadi di sini juga kita menggunakan variabelnya grup gitu ya. Oke, teman-teman, kita ganti ini nama. Kita Ctrl D saja seperti biasa. Ini menjadi name. Name. Kita simpan. Oh, ini N-nya besar. Selanjutnya ini juga kita hapus saja. Alamat ini kita ganti menjadi Ctrl D seperti biasa, menjadi description. Oke, ini besar D-nya. Kalau sudah semua simpan teman-teman, kita kembali lagi, kita refresh dulu ke edit.
satu edit sepertinya ada yang salah nih. Oke, di indeks, coba mana di indeks tadi kita sepertinya ada yang salah nih. Nah ini edit mana nih? Edit group. Nah ini nih, G-nya besar, ini juga. Oke. Ini delete juga ini. Oke, gitu ya. Save. Kita refresh saja coba. Oke, masih not found. Oh, ini masih G-nya besar gitu ya. Kita back saja. Kita refresh dulu. Selanjutnya kita edit. Nah, edit sudah ada datanya gitu ya. Keluarga utama. Misalkan ini edit. Nah, di sini name ini kalau teman-teman ingat, kita juga harus variable-nya itu harus allow mass assignment gitu ya. Kita pakai yang ini saja. Ini name berarti ya. Oke, ada lagi sepertinya ada yang salah di sini. Description, name, tool, di controller, grup controllernya edit, name, oh ini masih nama gitu ya teman-teman, jadi ini disesuaikan juga, ini berarti name gitu ya, karena di variable request ini yang ada di view-nya apa gitu ya, jadi harus disesuaikan ini gitu ya, ini name, teman-teman juga di sini harus name gitu ya. Kita simpan, kita kembali lagi, sebentar, ini ganti menjadi name, kita edit lagi, keluarga utama, edit, submit. Ini belum group controller name, redirect group. Oh ini teman-teman ya. Oke, save. Nah, coba kita refresh dulu. Nah, sudah berhasil. Kita coba menghapusnya gitu ya, delete gitu ya. Oke, tapi kita periksa dulu di controllernya, group controller, coba kita periksa lagi, destroy groups, find id, delete, redirect ke groups gitu ya. Kita simpan. Oke, kita refresh dulu, kita delete. Oke, untuk menghapus sudah selesai. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke dokumentasinya. Nah di sini teman-teman kita akan belajar melakukan relasi atau relationship. Nah di Laravel teman-teman kalau buka Eloquent ORM-nya, di sini di bawahnya ada relationship gitu ya. Nah, di sini teman-teman ada one to one to many, inverse kebalikannya gitu ya. Ada many to many gitu ya. Oke, mungkin kita tidak akan bahas semuanya karena di aplikasi kita itu kita punya grup dan teman kita gitu ya, daftar teman kita dan grupnya gitu ya. Nah di sini teman-teman kasusnya satu grup memiliki banyak teman gitu ya. Jadi dalam satu grup itu memiliki banyak teman gitu ya. Jadi satu teman ini itu hanya memiliki grupnya itu cuma satu, jadi satu orang itu satu gitu ya. Jadi ini one to many gitu ya. Kalau misalkan friends ke grupnya many to one gitu ya, karena banyak
teman gitu ya, banyak teman itu bisa masuk ke dalam satu grup. Jadi ini bukan kasusnya di sini bukan many to many, tapi untuk kedepannya kita juga bisa praktekkan untuk many to many gitu ya. Contohnya kalau kita dalam WhatsApp misalkan gitu ya, dalam WhatsApp itu kita bisa masuk ke banyak grup gitu ya, itu many to many gitu ya. Oke, kita belajar dulu, baca dulu dokumentasinya teman-teman, supaya teman-teman juga lebih paham gitu ya, lebih memahami dulu gitu ya. Kalau misalkan teman-teman sudah paham, itu akan lebih memudahkan gitu ya. Oke, introduction, ada defining relationship. Selanjutnya, nah ini untuk one to one. Satu user memiliki satu nomor HP gitu ya, satu HP gitu atau satu phone gitu ya. Jadi satu user memiliki satu phone gitu ya. Berarti di sini menggunakan #1 gitu ya. #1 memiliki satu gitu ya. User memiliki satu phone gitu ya. Oke, ini modelnya apa gitu ya. Kalau ini dia menghubungkan dengan model phone-nya gitu ya. Oke, selanjutnya inverse relationship atau kebalikannya gitu ya. Kalau tadi di sininya user, di sininya phone, kalau sekarang kebalikannya di sininya phone, di sininya user. Nah, kalau seperti ini menjadi belongs to gitu ya. Belongs to apa? Belongs to user. Jadi kalau kebalikannya itu memakai belongs to. Kalau tadi kita dari user ke phone itu memakai #1 gitu ya. Oke, teman-teman juga nanti bisa dipelajari juga ini gitu ya. Oke, selanjutnya, nah kalau teman-teman misalkan for region key-nya itu bukan, contohnya di sini user ID gitu ya. Nah kalau di sini bukan ini gitu ya, for region key-nya teman-teman misalkan for region key-nya itu yang di grup gitu ya, menggunakan ID group gitu ya. Nah, kalau Laravel itu membacanya itu grup ID misalkan seperti itu gitu ya. Sama seperti ini gitu ya. Ada user ID-nya apa gitu ya di tabel atau di model untuk seberangnya gitu ya, gampangnya, atau di tabel usernya gitu ya. Di tabel usernya itu kalau di sini berarti dia ID. Tapi kalau di tabel phone-nya dia memakai user ID untuk origin key-nya gitu ya. Oke. Selanjutnya one to many. Nah, ini untuk one to many teman-teman, ini di model, tetap masih di model. Nah, itu contohnya satu postingan gitu ya. Kalau teman-teman posting di sosial media misalkan, itu bisa banyak komentar, betul ya. Jadi satu postingan itu bisa banyak komentar gitu ya. Berarti di sini pakainya #many gitu ya. Kalau tadi #1 cuman memiliki satu, kalau ini karena satu posting bisa memiliki banyak komen, berarti di sini memakai #many gitu ya. Terus ini modelnya apa? Seperti itu. Nah, di sini juga teman-teman seperti tadi juga Laravel mengasumsikan origin key-nya itu post ID gitu ya di tabel komennya gitu ya. Jadi kalau di tabel postnya atau di modelnya itu kita menggunakan ID saja, kalau di komennya kita menggunakan post ID gitu ya. Oke, selanjutnya ini untuk menampilkannya, ini juga menampilkannya teman-teman, ini juga sama gitu ya. Nah, ini untuk kebalikannya gitu ya, untuk inverse-nya.
Nah, di sini teman-teman komen dan post gitu ya. Kalau tadi satu postingan memiliki banyak komentar, kalau ini kebalikannya ya, satu komentar memiliki banyak postingan gitu ya. Jadi di sini menggunakan belongs to juga gitu ya, menggunakan belongs to. Nah, kita akan praktekkan yang ada di dokumentasinya saja gitu ya. Teman-teman juga ini masih banyak sebetulnya, ini bisa dicoba saja yang lainnya juga gitu ya. Oke, nah ini many to many. Kalau many to many, teman-teman di sini diibaratkan ini tabelnya tabel user gitu ya. Ada ID integer, name itu string gitu ya. Ada rules juga, ada ID, ada name. Nah, untuk role user ini kan sebetulnya menjadi jembatan dari tabel user dan tabel roles. Jadi kalau teman-teman sudah belajar database gitu ya, relasi, teman-teman mungkin tidak akan kesulitan gitu menemukan hal-hal seperti ini gitu, atau melihat hal-hal seperti ini gitu ya, relasi-relasi seperti ini. Nah, di sini user ID ini berarti merujuk kepada tabel user, dan role ID ini merujuk kepada tabel yang ada di role gitu ya. Ini origin key-nya, ini origin key-nya gitu ya. Primary key-nya ini untuk tabel roles, sedangkan ID ini berarti untuk tabel user. Jadi ini teman-teman tidak tertukar gitu ya. Oke, nah untuk ini teman-teman user dengan roles itu belongs to many, dan ini sama juga pemanggilannya. Ini untuk role ke user belongs to many. Selanjutnya sudah gitu ya. Ini kita akan praktekkan yang one to many dulu, karena kalau sudah bisa one to many, one to one dan lain-lain juga harusnya sudah bisa. Oke, langsung saja kita kembali ke aplikasi kita. Teman-teman, di sini berarti kita buka model kita close dulu, web ini kita close, groups controller juga kita close, ini close dulu, ini juga, ini friends dan group, coba controller kita close juga. Oke, kita akan masuk ke grup dulu. Ke grup ini kita masukkan di sini teman-teman, kalau lihat lagi coba supaya memudahkan gitu ya, kita lihat lagi. Nah, ini di sini kita ada public, ada functionnya, ada public function apa gitu ya. Ini merujuk ke tabelnya apa gitu ya, atau modelnya apa. Coba one to many deh. One to many. Nah, begini gitu ya teman-teman. Untuk hashnya mana? Nah, ini kita bisa copy saja lah supaya cepat ya. Copy, kita paste di sini. Oke, hash many ini bukan komen, berarti ini kemana nih? Ini harusnya kita masuk ke friends gitu ya. Ke friends aja. Oke, selanjutnya hash many model apa nih? Berarti friends gitu ya. Oke, kita simpan. Selanjutnya untuk di friends, teman-teman kita enter dulu. Kita berarti menggunakan apa? Belongs to gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya teman-teman kita cari lagi belongs to mana ya. Nah ini belongs to gitu ya, copy juga kita paste di sini gitu ya. Ini bukan post, berarti apa nih? Berarti ke groups gitu ya. Oke, kita samakan saja groups. Sebetulnya nama functionnya bebas ya, groups gitu ya. Oke, kita simpan.
Kalau sudah disimpan, coba kita masuk atau kita buka view-nya, view group, terus index gitu ya. Di sini. Oke, sebelum kita masuk ke tampilan view-nya, gimana kalau kita menambahkan data dulu gitu ya di grupnya gitu ya. Oke. Di sini. Nah, di sini kita tambahkan data dulu gitu ya. Karena kita tabelnya masih kosong nih ya. Oke, teman-teman kita tambahkan data di sini saja, tambah grup. Grup name-nya apa? Misalkan keluarga gitu ya. Description apa nih? Keluarga sajalah ya. Oke, kita simpan datanya. Ada keluarga, kita tambah lagi. Ini misalkan kerabat. Ini kerabat juga. Oke, ini kita punya dua data gitu ya, dua grup yang nantinya akan kita masukkan teman kita ini ke dalam masing-masing grup ini gitu ya. Oke, selanjutnya karena kita sudah membuat ini, oh iya kita belum menambahkan, kita refresh dulu deh. Oke, sudah ada datanya, kita akan menambahkan di tabel friends gitu ya, karena kita butuh origin key-nya gitu ya. Nah, kita akan tambahkan di sini berarti grup ID gitu ya. Oke, teman-teman, kita tambahkan dulu di sini ke struktur. Itu ya, ke struktur, terus kita tambahkan setelah ID sajalah. Oke, di sini karena Laravel itu teman-teman kalau tadi masih ingat di sini aturannya nama modelnya atau nama tabelnya diikuti dengan underscore ID gitu ya. Kita juga akan mengikuti itu, berarti di sini pakai apa? Group underscore ID gitu ya. Oke, kita simpan. Oke, sudah, teman-teman coba kita lihat. Nah, grup ID-nya masih kosong nih gitu ya. Oke, grup ID-nya kosong. Nah, kita coba masukkan di sini misalkan yang Aan itu coba kita lihat dulu tabel grupnya. Coba kalau teman-teman lihat tabel grupnya. Tabel grupnya itu ID-nya 2 dan 3 gitu ya, ada keluarga dan ada kerabat gitu. Coba kita manual dulu masukkan ininya ke sini gitu ya, masukkan grupnya secara manual. Ini Aan misalkan 2, kalau Beben misalkan 3, kalau Cokro misalkan 2 juga. Oke, teman-teman sudah. Sebetulnya ini teman-teman disesuaikan saja gitu ya. Bagaimana teman-teman saja, ini contoh saja sebetulnya ya. Nah, kalau sudah teman-teman coba kita ke sini, pasti belum ada gitu ya. Belum tampil apa-apa karena kita belum menampilkannya gitu ya di programnya. Oke. Di mana kita taruhnya ya? Kita simpannya berarti di sini nih ya. Di sini kita enter saja dulu. Di bawah description kita pakai HR saja. Bawahnya juga kita pakai HR juga untuk membuat garis. Teman-teman dihias sebagus mungkin gitu ya. Nah, di sini kita bisa memanggil
variabel ini gitu ya. Variabel ini berarti bisa kita panggil dengan menggunakan for each gitu ya, karena di satu data itu punya banyak teman gitu ya. Oke, kita coba dulu saja. For each, nah ini for each apa nih, berarti for each group kemana nih, berarti ke friend as apa nih kira-kira, ke as friend aja gitu ya. Oh ini ada 2. And for each, nah di sini kita akan menampilkan daftar temannya gitu ya. Teman-teman, kita pakai li saja. Di sini kita keluarkan, ini berarti apa nih, berarti friend nama ini ngambil dari tabel friends gitu ya. Oke, di sini tutup li-nya. Oke, kita coba dulu, simpan. Kita kembali ke sini, kita refresh. Nah, ini kalau teman-teman ingat gitu ya, ini yang relasi ke kerabat gitu ya. Kerabat itu coba kita lihat, kerabat itu 2 gitu ya. Jadi Aan coba teman-teman lihat, Aan itu 2, Beben itu 3 gitu ya. Aan 2, Beben 3 gitu ya. Berarti kerabat ini harusnya 3 itu harusnya kerabat gitu ya. Coba kita lihat grup. Nah, kerabat itu 3, betul gitu ya teman-teman. Berarti ini relasi kita sudah berjalan dengan baik gitu ya. Oke, harusnya teman-teman di sini juga kita harus bisa menambahkan temannya gitu ya. Kita harus ada tombol lagi untuk menambah teman gitu ya. Oke, kembali lagi kita tambahkan teman gitu ya. Harus bisa memasukkan data yang tadi teman kita ke dalam grup ini gitu ya, di dalam grup gitu ya. Oke, kita simpan di mana ini ya? Kita simpan di dalam ini gitu ya, ada name, description. Oh, di sini saja, di bawah garis paste. Ini kita rapihkan dulu, ini juga kita rapihkan. Oke, ini tambah anggota saja, anggota teman gitu ya. Oke, ini sementara seperti ini, kita hapus dulu gitu ya. Oke, kita simpan, kita refresh. Nah, jadi tambah anggota teman ini ada di setiap grupnya gitu ya. Kalau ini tambah grup, edit grup, delete grup. Kalau ini tambah anggota teman gitu ya. Oke teman-teman, ini yang akan kita tambahkan nanti di pertemuan atau video selanjutnya gitu ya. Ini kita bisa menambahkan anggota teman kita di sini gitu ya. Jadi ini nanti kita bisa menambahkan di grup keluarga ini, menambahkan anggotanya gitu ya, menambahkan teman kita, friends kita. Oke teman-teman, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar resource controller. Jadi ini yang akan memudahkan kita gitu ya, Laravel menyediakan
hal yang sangat membantu gitu ya. Kita juga sudah membuat model gitu ya teman-teman, membuat model yang bisa membuat tabel sendiri dengan menggunakan migration. Teman-teman juga sebetulnya bisa membuat migration tanpa membuat model gitu ya. Jadi teman-teman langsung saja make migration gitu ya. Nah, kita juga sudah mempelajari tentang relationship gitu ya. Terima kasih teman-teman, sampai sini dulu, sampai ketemu di video atau pertemuan berikutnya.